ya, bagaimana sikap itu mempengaruhi perilaku. Kemudian, mohon maaf ini saya pakai yang bahasa Inggris ya, karena kebetulan yang sudah terupdate tadi saya pakai mengajar di kelas internasional ya, tapi saya yakin nih pasti kemampuan bahasa Inggris teman-teman mungkin sudah sangat bagus ya, bahkan mungkin belajar bahasa yang lain ya, bahasa Korea mungkin dari drakor gitu kan. Saya yakin nih bahasa Inggris sudah tidak menantang ya. Kemudian untuk topik kita hari ini, jadi kita akan berbicara tentang apa sih definisi gitu ya, karakteristik dari sikap, kemudian bagaimana kita bisa menggunakan sikap untuk memprediksi perilaku atau memahami kemunculan perilaku, dan bagaimana ternyata sikap itu bisa berubah ya, ataupun tidak berubah gitu ya, berubah ya ini changes dan resistance gitu. Ini outcomes ya atau capaian pembelajaran yang ingin kita capai dalam topik ini. Yang pertama teman-teman bisa menjelaskan ya definisi, struktur, karakteristik sikap, kemudian juga bagaimana menjelaskan sikap itu memprediksi munculnya perilaku ya. Juga bagaimana sih dinamika perubahan sikap atau resistensi perubahan sikap. Dan juga ini juga kalau waktunya cukup ya, karena tadi sepertinya di kelas internasional tidak cukup untuk membahas bagaimana sih aplikasi dari teori-teori atau konsep sikap ini pada penggunaan iklan ya, atau apa namanya, ya penggunaan iklan ya, baik itu komersial maupun yang sifatnya non-komersial. Nah, karena ini siang hari ya, jadi saya yakin nih teman-teman sebenarnya ada yang setengah ngantuk, ada yang setengah lapar, ada yang setengah mikir hal yang lain gitu ya. Jadi buat energizing gitu, sekalian kita memperkenalkan untuk masuk ke topik sikap, ini saya punya game ya teman-teman. Nah, saya harapkan ini game ini teman-teman ikut semua ya. Bersedia nggak nih ikut game nih, atau langsung ke materi aja nih? Kira-kira mau game dulu atau langsung ke materi aja? Game dulu, Bu. Oke, ada yang mau ke materi? Kalau ada yang mau materi juga boleh. Oke ya, ikut game ya. Berarti ini yang nulis ikut game nih harus ikut ya. Jadi ini ada berapa sih jumlahnya? 224 ya, mungkin sekitar 220 mahasiswa ini. Jadi gamenya adalah, sebenarnya bukan game juga sih, simulasi mungkin ya. Jadi nanti akan saya tampilkan 3 informasi ya. 3 informasi, masing-masing nanti akan saya tampilkan sekitar 3-5 menit. Kemudian setelah setiap informasi itu saya tampilkan, nanti teman-teman akan diminta untuk mengisi Mentimeter, menjawab pertanyaan ya. Nanti Mbak Anida nanti akan membantu untuk share screen Mentimeternya ya Mbak Anida ya. Sepertinya sudah siap juga. Dan ini teman-teman harus jawab semua ya. Game 2 SKS. 2 SKS maksudnya ini. Lama banget ya gamenya 2 SKS ya. Selesai dong berarti. Kemudian itu aja ternyata instruksinya. Jadi nanti saya ingin teman-teman semua berpartisipasi ya. Jadi ini game ini tentang apa sih? Game ini sebetulnya ingin mensimulasikan ya bagaimana kita membentuk sikap ya. Dan ini yang informasi yang saya berikan itu adalah objek sikap ya, objek sikap. Objek sikapnya apa nih? Mohon maaf ya, ini tidak untuk memicu fan war, karena tadi saya lihat ada yang masang fotonya Sehun ya, EXO, tapi ini sikap terhadap BTS. Teman-teman tahu BTS kan ya, pasti ya. Mungkin di sini ada yang ARMY mungkin ya. Jadi ini nanti saya akan menampilkan 3 informasi tentang BTS ya, tapi bertahap. Nah, ini informasi pertama saya ambil dari websitenya BTS nih, tentang profilnya BTS. Nah, setelah ini silahkan teman-teman membaca kurang lebih 3-5 menit, kemudian nanti Mbak Anida akan menampilkan pertanyaannya ya. Silahkan dibaca dulu nih. Kalau ada yang kurang jelas di sini bisa ditanyakan ya, dari informasinya. Oke, waktu 3 menit dari sekarang ya. Kalau sudah selesai membaca, boleh tulis di chat sudah gitu ya. Jadi saya dapat informasi teman-teman apakah
ini sudah selesai informasinya. Oke, baru 1 menit berjalan, masih ada 2 menit. Oh, ada yang udah selesai nih. Oke, mantap. Silahkan. Ada yang belum mungkin? Atau sudah semua? Oke. Kebanyakan udah ya. Ada yang belum? Kayaknya kalau yang belum masih baca mungkin ya. Kita tunggu mungkin ya 141 ya, sampai 141. Baik, ini sudah pukul 141 ya. Jadi ini informasi pertama ya terkait BTS saya ambil dari website ya. Teman-teman sudah membaca ya siapa itu BTS dan apa mungkin prestasinya ya dan kegiatan ataupun karya-karyanya. Nah, silahkan sekarang Mbak Anida ini bisa share screen untuk pertanyaan Mentimeternya Mbak Anida, silahkan. Dan share screen ya teman-teman. Baik, boleh di-present Mbak Anita? Oke, dan dikopikan ininya, linknya. Oke, nah, pertanyaan pertama ya, silakan teman-teman sudah bisa ya membuka link dari Mbak Anida gitu ya. Pertanyaan pertama itu dari dari informasi yang teman-teman baca dari web gitu ya. Silakan dibuat untuk pertimbangan apakah teman-teman suka dengan BTS. Nah, ada 3 pilihan jawaban nih. Ada suka, ada tidak suka, ada netral ya. Oke, kita masih menunggu jawaban. Nah, ini ada 141 nih yang rame sebelah kanan nih. Sampai umpek-umpekan tuh lingkaran-lingkarannya. Oke, masih kita tunggu ya. Mungkin ini berapa jumlahnya kita tadi? 225 ya, yang mungkin sekitar minim 200 lah ya. Kalau enggak ya nanti kita lihat yang paling mentok berapa di 180 atau berapa mungkin ya. Silakan, kita masih tunggu nih. Oke, masih bergerak ya, ini 40 orang masih berkontemplasi ini apakah saya suka dengan BTS atau tidak ya. Silahkan, masih ditunggu jawabannya. Pak Eli juga boleh loh Pak Eli. Menjawab apakah saya suka dengan BTS. Oh, Bu Afin sudah rawuh sugeng rawuh Bu Afin. Hatur nuwun. Sugeng siang. Nggih, selamat siang. Oke, baik, ini 193 ya, udah lumayan ya. Oke, ini kita kunci, mungkin kita kunci di 180 atau 190 ini ya Mbak Anida ya. Masih, walaupun masih ada respon yang masuk, silahkan masih tetap ini ditulis sambil saya rekam dulu nih jawabannya nih. Oke, 196. 197. Wah, ini kalau BTS rame ya. Kemarin-kemarin saya kalau Mentimeter gitu paling ya berapa 60-70% yang ikut gitu ya. Ini kalau ini rame nih. Oke ya, saya udah rekam jawabannya. Silakan Mbak Anida untuk pertanyaan kedua. Jadi ini pertanyaan pertama ya teman-teman ya. Kemudian pertanyaan yang kedua bisa di next mungkin Mbak Anida. Sebentar Bu, ada masalah di device. Oke, nggak apa-apa. Kita tunggu. Oke, ya silahkan untuk pertanyaan kedua nih. Wah,
Udah ada yang mulai menjawab nih. Jadi dari informasi yang tadi kita tayangkan ya, profilnya BTS, silahkan dijawab nih. Apakah Anda akan membeli lagu terbaru BTS di iTunes atau Spotify? Ini kayaknya banyak yang enggak, karena nonton gratis aja di YouTube, Bu, bisa. Gitu. Tapi ya silahkan ya, disampaikan dulu nih. Oke, udah 100 berapa? 74 ya? Oh, free ya di Spotify. Nah, tapi free kan kalau langganan ya, Syadza ya? Punya premium atau memang lagi free? Kalau saya yang free tetap bisa, Bu. Oh iya toh. Iya, tapi ada iklan kadang. Yaudah, berarti apakah Anda akan membeli lagu BTS tanpa iklan di Spotify? Oh, udah 190 ya. Oke, ini saya rekam juga ya jawabannya ya. Oke. 166 dan 8. Oke. Oke, untuk ronde pertama ini ya, kita sudahi dulu ya. Mungkin bisa di stop screen-nya Mbak Anida. Nah, ini kita lanjutkan ya dengan game yang kedua nih, atau informasi yang kedua. Sebentar. Mana tadi? Oh, ini. Nanti hadiahnya apa ya? Pak Heli mungkin ada hadiah yang dibagi. Oh, getuk tadi Pak Heli. Oh, sudah lewat ya. Oh, udah lewat ya. Sebentar, ini tadi saya lupa share soalnya. Oke, sekarang ya, kalau mohon maaf. Getuk dikirim online. Oh, bisa tadi. Saya baru dapat hadiah dari BPP UGM karena ikut workshop, dapat door prize. Baik, nah ini informasi kedua ya. Kalau tadi kan informasi pertama itu kan BTS dari website ya. Nah, ini informasi kedua adalah lagu ya, lagu dari BTS. Ini saya ambil dari YouTube. Mari kita dengarkan ya, mumpung ya siang-siang nih supaya lebih semangat kita puterin lagu BTS ya. Ini mungkin salah satu yang terbaru walaupun tidak yang paling baru ya. Silahkan. Smooth like butter, like a criminal undercover. Don't pop like trouble, breaking into your heart like that. Cool shade stunner, yeah, owe it all to my mother. Hot like summer, yeah, I'm making you sweat like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I'm not too hard to do. I got the superstar glow, so ooh, do the boogie. A side step right left to my beat. I like the moon rock with me, baby. Know that I got that heat. Let me show you 'cause talk is cheap. Side step right left to my beat. Get it, let it roll. Smooth like butter. Pour you in like no other. Don't need no usher to remind me you got it bad. Ain't no other that could sweep you up like a rubber. Straight up, I gotcha. Making you fall like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I'm at your heart into two. I got the superstar glow, so ooh, to the boogie line. Side step right left to my beat. I like the moon rock with me, baby. Know that I got that heat. Let me show you 'cause talk is cheap. A side step right left to my beat. Get it, let it roll. Get it, let it roll. Get it, let it roll. Eyes on my wrist, I'm the nice guy. Got the right body and the right mind. Rolling up the party, got the right vibes. Move like haters. Fresh boy, pull up and we lay low. All the players get moving with the bass low. Got the army right behind us when we say so. Let's go. Side step right left to my beat. I like the moon rock with me, baby. Know that I got that heat. Let me show you 'cause talk is cheap. Side step right left to my beat. Get it, let it roll. Cool light, cool shade, and you
Oke, itu tadi ya informasi kedua yang kita sampaikan ya tentang BTS, yaitu lagu mereka ya. Nah ini silakan Mbak Anida langsung menyampaikan lagi Mentimeternya ya. Silakan teman-teman bisa berpartisipasi lagi dengan link yang sama ya. Silakan Mbak Anida, bisa di-share lagi. Oke, teman-teman tadi bisa di-refresh lagi ya kalau misalnya tadi belum di-refresh. Oke, silakan di-refresh dulu ya. Nah, ini pertanyaannya sama ya, teman-teman ya. Jadi setelah melihat informasi yang kedua tadi, yang berupa video, silakan menjawab nih, apakah ya dijadikan pertimbangan gitu, apakah Anda suka dengan BTS? Mohon maaf, saya bukan marketing ya, dan ini tidak bermaksud untuk mempromosikan lagu ya. Baik. Silakan, masih kita tunggu ya, responnya udah 150, baik. Kita tunggu tadi sekitar 190-an ya. Oke, udah mau 190. Silakan, masih ditunggu. Nah, menarik nih pergerakannya nih, kita sudah bisa melihat dinamika nih. Oh, udah 180 nih ya yang masuk ya. Yang kami masih sekitar paling kanan nih. Ya, mungkin sekitar 5, kita tunggu 4 orang lagi yang masih berkontemplasi. Kira-kira saya suka nggak ya dengan BTS setelah melihat video tadi gitu. Oke, sudah 190 ya. Mungkin ini saya catat tadi. Nah, masih bergerak, tidak apa-apa. Silakan kalau ada yang masih ingin menyampaikan ya. Sebentar. Oke, 4 dan 8. Baik, silakan dilanjutkan untuk pertanyaan keduanya, Mbak Anida. Pertanyaannya masih sama dengan yang kedua ya. Apakah Anda akan membeli lagu terbaru BTS di iTunes atau Spotify yang nggak pakai iklan ya? Selain ada iklan tadi ada apanya ya? Oh, ini ya, suruh diganti pertanyaannya, latest BTS merchandise ya. Oh ya, oke. Versi koplo. Oh, Lintang lebih senang versi yang koplo ya, Lintang ya. Mungkin kalau versi koplo malah dibeli ya. Oke, ini masih saya tunggu ya untuk responnya, masih 180 ya. Oke. Mungkin kita tunggu 7 lagi ya, di 190. Menarik ini. Sudah berapa? 186, silahkan 4 orang yang masih mempertimbangkan akan membeli lagu atau tidak. Mungkin bisa, oke, 2 orang lagi. 1 orang lagi mungkin ya. Oke, siap. Sudah 191 ya. Jadi ada 20, 161, dan 10 orang ya. Oke. Nah, terima kasih Mbak Anida. Mungkin bisa di stop share-nya. Kita akan ini ya, sampaikan nih informasi yang ketiga nih. Udah hampir berakhir nih gamenya nih ya. Oke. Bentar. Oke. Jadi informasi yang ketiga ini masih tentang BTS juga ya, tetapi apa informasinya? Jadi ini terkait dengan campaign mereka ya, keterlibatan mereka di campaign dari UNICEF ya. Silahkan mungkin bisa disimak. It is an incredible honor to be invited to an occasion with such significance for today's young generation. We're here today for the UN Generation Unlimited, representing and speaking on behalf of young people. So it is an important issue, and like our Love Yourself campaign, we help that loving oneself can help heal children and young people who are exposed to any form of violence. Hope that everything we do could be like a little help, even if it's so little. We just want to make you feel better. That's all we want. 다른 무엇보다 그냥 예전에 그냥 형이 해줬던 얘기가 저는 항상 제일 많이 생각이 나는 것 같아요. 저희로 인해서 그냥
누군가가 조금이라도 더 행복해질 수 있으면 하는 마음에 계속 저희도 이렇게 실천하게 되는 것 같아요. 희망을 주고 싶었습니다. Army, we love you. Baik, itu tadi ya informasi terakhir atau informasi ketiga ya. Silahkan Mbak Anida kembali lagi kita tampilkan ya pertanyaan kuisnya. Di link yang sama ya di Mentimeter ya. Apakah Anda suka dengan BTS ya? Setelah tadi kita menyimak informasi yang ketiga tentang BTS ya, yaitu campaign mereka Love Yourself ya, mengajarkan untuk mencintai diri sendiri gitu. Tadi yang disampaikan oleh spokesperson-nya bilang kita ingin membantu orang untuk merasa nyaman ya, setidaknya dengan dirinya sendiri. Oke, silakan, kita masih menunggu respon. Nah, ini silakan, masih ada 40 orang yang berkontemplasi nih, apakah saya suka dengan BTS atau tidak ya. Masih ditunggu. Oke, mungkin masih sekitar 13 orang lagi ya, kita masih menunggu yang tadi berpartisipasi ya, 10 orang lagi yang mungkin masih mempertimbangkan, apakah saya suka dengan BTS? Ya, silakan, mungkin 8 orang lagi bisa mengisi lagi mungkin. Baik, masih ditunggu lagi untuk pertanyaan pertama ini, saya suka dengan BTS, dan nanti ada pertanyaan terakhir kita tampilkan lagi. Nah, ini sudah mendekati ya, 186, silakan mungkin ditambah lagi. Ini kok kayak lelang ya, ditambah ayo, 50.000, 50.000. Oh ya, 3 orang lagi, silakan. Oke. Tinggal 2 orang lagi, 1 orang lagi. Baik, oke, kita sudah mencapai 191 ya. Terima kasih teman-teman berpartisipasi di pertanyaan pertama. Sekarang silakan Mbak Anida selanjutkan untuk yang pertanyaan kedua nih. Sama dengan yang sebelumnya ya, setelah Anda melihat tadi videonya, kira-kira apakah teman-teman akan membeli lagu terbaru BTS di iTunes atau Spotify? Yang tanpa iklan. Oke, sudah 130 ya. Menarik nih gerakannya nih. Oke. Oke, masih sekitar mungkin 15 orang lagi, kami masih menunggu. Wah, yang tidak tahu jadi nambah nih. Tadi dari 8, 10, terus ini jadi 11 ya. Kita coba nanti tanya yang tidak tahu nih. Ini yang di tengah tidak, ini istiqomah pasti ini apa ini aliran gratisan nih. Lihat di YouTube aja, Bu. Atau apa namanya, mungkin nanti kita tanya alasannya. Silakan, 9 orang lagi. Kita masih tunggu ya. Nge-stand grup lain boleh. Bisa aja ya. Saya juga sebetulnya bukan ya, nggak terlalu menyimak BTS nih, tapi karena udah sehari ini tadi ngajar di IUP juga dengerin lagunya, ini kok menarik ya tiba-tiba. Jadi juga membentuk sikap juga nih ternyata. Oke, silakan mungkin yang 6 orang yang belum mengisi, apakah mau mengisi juga atau kita mungkin kunci di sini ya? Boleh aja. Oke,
Oke, mungkin bisa di stop share ya Mbak Anida, tidak apa-apa. Nanti kita bisa memperlihatkan ya. Ini pasti Odini Army ya. Oke, saya share ya apa tadi hasilnya ya. Jadi menarik ya kalau menyimak jawaban dari teman-teman tadi. Nah, ini kan informasi pertama tadi yang disampaikan itu informasi di website ya, websitenya BTS tentang profilnya gitu. Kemudian setelah munculkan informasi kedua, ada pergerakan nih naik gitu yang suka ya dari 59 menjadi 69, dan setelah kita munculkan campaign ya, video campaign tadi menjadi 89. Nah, ini kira-kira yang bergeser dari yang tidak suka menjadi suka siapa ya? Mungkin bisa share gitu, dan mungkin alasannya apa ya mungkin ya, silakan. Adek, boleh loh. Langsung mungkin mau resen atau connect boleh. Silahkan dari mungkin berapa ini yang 24 ya, 24 mungkin yang ada pengalaman tidak harus yang di atas juga ya, mungkin yang di bawah juga nih, mungkin dari tidak ke tidak tahu gitu ya, atau mungkin dari tidak tahu atau tidak ke iya gitu. Silakan siapa yang mau sharing nih, atau mungkin boleh ditulis di chat juga nih alasannya apa tadi kira-kira kenapa berubah ya, atau kenapa ini alasannya gitu. Mungkin tadi bimbang atau mempertimbangkan lama jawabannya? Siapa? Ayo. Dia tadi jawab apa Satya? Saya jawabnya suka Bu, tapi saya nggak beli yang iTunes or Spotify-nya gitu. Nah, itu alasannya apa, Syadza? Alasannya karena saya itu lebih suka lagu lamanya mereka. Nah, lagu lamanya itu udah saya download duluan, jadi saya nggak beli gitu. Oh, nggak beli lagi gitu ya? Iya. Tapi berarti ada pertimbangan ya? Maksudnya pertimbangannya apa? Karena memang nggak suka lagunya, atau mungkin ada pertimbangan lain? Karena kalau lagu yang sekarang agak kurang cocok, jadi nggak beli gitu, Bu. Oke, siap. Terima kasih. Ya, tadi ya pendapatnya Sajia ya. Jadi, suka ya, tetapi tidak membeli album gitu ya. Kemudian Kiara, silahkan gimana Kiara? Campaign jadi lebih berdampak, maksudnya gimana Kiara? Iya Bu, tadinya saya jawab nggak suka kan, karena memang biasa aja, tapi nggak netral juga gitu. Jadi saya jawab nggak suka. Terus begitu ada kampanyenya mereka di UN, jadi gini, oh mereka ternyata nggak cuma bikin musik video aja terus tebar pesona gitulah, tapi ternyata mereka ada impact-nya juga untuk ke yang lain kayak gitu. Jadi lebih berdampak aja gitu. Oke, apakah mungkin yang dikampanykan oleh BTS ini mungkin ada yang sama mungkin value-nya dengan Kiara gitu? Bisa dibilang seperti itu. Oke, jadi melihat selain ada dampaknya tadi ya, mereka ternyata secara perilaku juga ada dampak, dan mungkin ada value-value yang mungkin sama dengan yang Kiara ini ya sampaikan ya. Silakan mungkin yang sudah, makasih Kiara, mungkin yang lain nih, ini judul-judul lagunya ya ini ya. Ini silakan Asya ini, uangnya disimpan buat merch nih, gimana nih? Iya Bu, aduh maaf di tempat saya agak berisik, tapi iya mungkin yang kenapa nggak memilih untuk purchase lagunya itu karena mending uangnya disimpan buat support mereka beli album buat masuk ke chartnya gitu Bu. Oke, berarti tapi sebetulnya mungkin ada keinginan juga ya untuk kayak berkontribusi gitu ya, baik mungkin tidak untuk lagunya tetapi mungkin merchandise-nya gitu ya. Kalau dari Asya sendiri ya. Kalau dari Asya tadi suka atau enggak BTS ini istiqomah disuka atau berubah mungkin dari sayap kanan? Gimana? Alhamdulillah istiqomah. Oke. Baik, terima kasih.
Oh ini banyak banget ya lagu-lagunya ternyata ya. Oke. Kalau ada yang nonton gratis ya, berarti tadi kan ini ya jadi ada kayak sikap yang teman-teman tunjukkan nih, suka atau tidak suka. Nah, walaupun kemudian ini trennya naik ya, menariknya ini trennya naik, tapi yang purchasing ataupun membeli lagu ini tidak sama ya trennya ya. Untuk membeli ini ya mungkin naik, tetapi tidak setinggi kenaikannya itu di rasa suka atau tidak suka gitu ya, karena mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain gitu, mungkin tadi ya ada pertimbangan saya kaum gratis tadi, kemudian ada yang lebih suka beli albumnya gitu atau merchandise-nya, ada yang nggak punya uang gitu kan, terus ada apa lagi tadi, ada yang suka lagu lain juga ya tadi ternyata ya. Oke, nah ini menarik itu akan kita bahas ya di konsep sikap dan intensi ini untuk materi kita pada hari ini. Terima kasih nih teman-teman ya sudah partisipasi di kuis kita. Nah, kemudian misalnya nih kalau tadi informasi tadi, misalnya kalau teman-teman masih ada di sayap tengah dan kanan gitu kan, kalau misalnya itu informasi-informasi di atas itu disampaikan secara rutin gitu, atau teman-teman terekspos dengan lagu-lagunya gitu kan, ataupun informasi-informasinya misalnya dari yang tidak suka ataupun netral gitu kan, karena terekspos tadi, kira-kira apakah bisa mengubah evaluasi teman-teman ya ini ya? Gimana? Apakah sama? Oke, menurut Maulana bisa, silakan. Gimana Maulana? Bisa dong. Gimana Maulana? Ada yang mau kenapa bisa Maulana? Apa yang membuat Maulana berubah? Menurut saya bisa, Bu. Karena kan beberapa orang ada yang sebelumnya udah punya pengetahuan, cuman baru sedikit gitu loh, Bu, tentang suatu grup ini misalnya. Misalnya temennya pernah ngomongin, terus jadi kayak, jadi aware kan pertamanya. Cuman belum ada penilaian suka atau enggak. Nah, terus tapi kalau misalnya dia tiap hari ke Indomaret, terus di TV Indomaret diputerin lagu itu terus tuh. Pasti kayak enak juga. Soalnya kan misalnya lagi ngantri nih, kan sambil dengerin. Soalnya saya pernah, Bu, suka sama artis gara-gara diputer di Indomaret lagunya. Terus jadi pengalaman pribadi berarti ya. Saya bisa, Bu. Oke, terima kasih sekali Maulana. Mungkin lagunya bukan BTS tapi ya lagunya ya Maulana ya, yang disukain itu. Oke, ada lagi mungkin yang ingin menyampaikan, yang bisa mungkin tadi yang belum sempat menjawab. Gita mungkin, silakan Gita Dewi Aprilia, atau silakan Halila dulu mungkin yang udah resen. Mungkin saya ingin nyampein pendapat saya, sebenarnya bisa juga, Bu. Terus pengalaman saya kan sebenarnya nggak suka K-pop, Bu. Tapi karena teman-teman lingkungan saya itu kayak sering muter-muter lagu, adik kakak saya juga. Terus ketika saya main Twitter, timeline saya isinya itu. Terus lama-lama tuh udah mulai suka gitu, Bu, karena dibiasain gitu, ngelihat itu. Terus jadi kayak, ih lagunya kayaknya enak gitu, dicoba dengerin. Lama-lama kayak jadi suka, Bu. Jadi kayak sebenarnya based on experience saya juga, pengalaman saya juga, Bu. Jadi kayak suka karena terbiasa gitu, Bu. Kayak mungkin awalnya kita kayak skeptis gitu, tapi lama-lama disodorin itu mulu, lama-lama kayak, oh iya sadar juga kayak, oh nggak seburuk itu, enak juga gitu, Bu. Oke, ya. Berarti pengalamannya juga karena experience tadi yang berkali-kali gitu ya didengarkan. Mungkin kalau Maulana dengerinnya di Indomaret gitu ya. Kalau Alila dengerinnya sama teman-temannya gitu ya. Makasih Alila. Silakan Kisman. Baik Bu, saya ingin menyampaikan pendapat saya. Menurut saya itu tergantung rentang usianya gitu Bu. Misalkan ketika orang tua dipapari dengan lagu yang mereka nggak tahu bahasanya, mereka nggak akan tertarik karena mereka nggak tahu, dan walaupun lagunya itu enjoy, tetapi mereka nggak tahu apa itu artinya, dia nggak akan tertarik dengan itu Bu. Seperti sering nih, apa sih namanya, ada lagu Inggris, tapi bapak ibu saya malah nggak suka. Jadi itu tergantung orangnya Bu, tergantung bagaimana tentang usianya gitu. Referensi dan usia juga mungkin ya,
mungkin pemahaman juga ini lagunya tentang apa, bahasanya kita nggak ngerti gitu ya. Kadang ada yang mungkin lebih relate dengan lagunya kalau paham liriknya, mungkin gitu yang dimaksud Kisman ya. Dan juga mungkin ada preferensi kayak tadi mungkin Lintang lebih suka yang versi koplonya gitu kan. Nah ini menarik ya, nanti akan kita bahas ya. Ini terima kasih teman-teman, saya udah dapat kata kunci nih tadi, lebih aware gitu kan, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Kemudian ketika sudah terbiasa itu ada yang mengalami merasa oh iya ya ini kok lagunya ternyata asik juga, enak juga gitu kan. Terus yang terakhir ada preferensi tadi ya. Nah, terkait attitude atau sikap, sebenarnya sikap itu apa sih gitu kan? Sikap itu adalah penilaian kita ya, atau monggo silakan Bu Afin jika mau ditambahkan. Ya, Mbak, saya cuma punya pengalaman ya. Saya kan wis umur yo, jadi kan enggak tahu apa-apa sebenarnya. Tapi ketika itu anak saya masih awal-awal K-pop itu, anak saya ya sak mahasiswa kita itu. Nah, satu saat waktu itu yang ngetop itu masih Super Junior ya. Masih Super Junior. Angkatan saya itu berarti Bu. Iya betul. Nah waktu itu tuh nonton di Jakarta, tapi saya nggak ikut, bongkar celengan. Udah sampai segitunya gitu. Terus ketika dia bilang aku pengen nonton Ibu, kemana? Di mana toh? Di Singapura. Terus Ibu nanti yang bayarin apa? Dia bayarin apa? Oh, dia beliin tiket. Jadi pinter dia itu beliin tiket. Saya dibeliin tiket, tapi yang bayarin tiket pesawat sama hotelnya saya. Berarti Bu Afin ikut nonton juga, setuju? Nonton setuju. Terus setelah itu gimana Bu Afin? Apakah jadi suka? Iya, betul Mbak. Jadi selama 2 atau 3 jam ya waktu itu di stadion mana Singapura itu memang mereka itu luar biasa attractiveness-nya. Jadi semuanya itu well prepared. Semuanya itu saya baru kali itu melihat gitu ya. Dan yang pertama itu sama sekali nggak tahu lagunya itu ya melu mantuk-mantuk. Karena beatnya itu ya universal ya. Kalau kemudian sekarang lahirlah BTS, lalu lahirlah macam-macam, kemudian BTS diterima di Amerika, dia menang kan di sana. Itu tuh saya sangat bisa memahami. Lalu saya tanya waktu itu tuh putrinya Bu Nela juga sama begitu. Nah ternyata ada kekaguman tersendiri. Jadi itu tuh kan di-create sedemikian rupa dan latihannya itu 7 tahun untuk kemudian dia bisa tenar yang semacam itu. Jadi dia suka itu karena kerja kerasnya. Tapi kalau saya suka itu ya karena performannya itu yang luar biasa ya. Kan saya suka nonton band. Nonton performan itu suka saya. Tapi cuma di Indonesia, baru kali itu saya di luar. Jadi saya ketawa sendiri kalau ingat ini tadi BTS. Jadi saya ikut dudul yang apakah suka? Ya suka saya. Matur nuwun sekali, wah ini sharingnya Bu Afin nih menarik sekali ternyata tadi mungkin yang disampaikan Kisman ya, ternyata seperti yang disampaikan Bu Afin tadi mungkin juga untuk beberapa orang gitu kan, musik juga sifatnya universal tadi ya, kemudian juga ada aspek tadi mungkin afeksi ataupun yang dirasakan ya, pengalaman nonton konser di Singapura dengan begitu well prepared itu berkesan gitu ya bagi kita, sehingga itu bisa membentuk sikap juga gitu atau penilaian tadi ya terkait dengan apa sih hal-hal yang bisa kita nilai di social world kita ya, di dunia sekitar kita ini ya, termasuk orang ya, kemudian benda-benda atau ide-ide gitu. Oh ini ramai sekali nih. Ada pertanyaan nih dari mahasiswa Bu. Biasnya siapa Bu? Disuju. Bias itu yang paling disukai ya. Tapi Suju itu siapa ya dulu ya? Bercanda aja tapi Bu Afin. Kalau sekarang Lee Min Ho ya. Nah, ini pasti ada cerita lain ini kalau di Lee Min Ho. Suju itu yang siapa ya? Saya lupa, yang sing tinggi dewe loh. Paling tinggi. Siapa yang paling tinggi teman-teman?
Siapa yang tapi kan generasi saya tahu kalau Suju tuh yang paling lucu tuh. Saya suka Hicul tuh yang paling lucu. Oh, sing cendek kayak apa? Yang paling ganteng tuh Siwon katanya. Siwon yang paling tinggi ya? Iya, Siwon. Iya benar. Mohon maaf ya, bapak-bapak, mungkin Pak Heli ada bias juga mungkin di Suju. Oke. Ini tapi ya. Itu cerita lucu loh Mbak. Jadi waktu saya ke Korea itu si tour guide-nya itu cerita. Jadi kalau di jalan yang depannya kantornya, kalau zaman dulu tuh Suju, BTS itu pasti ramai. SM ya, SM. JNJ, laras. Pasti ramai. Ya, gila bener gitu ya. Korea biasanya itu. fans-fansnya tuh nungguin gitu di ke depan kantornya. Betul. Menarik nih. Kayaknya harus ngopi sama Bu Afin ngomongin Super Junior nih kapan-kapan. Oke, matur nuwun. Nah, terus ini ya bentuk-bentuk sikap itu ya bisa suka, setuju tidak setuju ya, suka atau tidak suka ya, dan berbagai macam ya sikap kita ya, tergantung objek sikap kita itu apa gitu ya. Kemudian kalau dari tadi ya refleksi dari teman-teman dan juga cerita dari Bu Afin ya, ternyata attitude ya atau sikap itu dibentuk bisa berasal dari aspek kognitif atau pengalaman kognitif kita, dan juga bisa juga dibentuk dari afektif ya, pengalaman afeksi kita ataupun dari pengalaman perilaku kita sendiri gitu. Nah, ini kita bedah satu-satu ya. Yang cognitively based attitude atau sikap yang berasal dari kognitif itu adalah ketika kita menilai sesuatu atau sikap dari penilaian kita terhadap fakta-fakta gitu ya, ataupun penilaian objektif tentang mungkin sifat-sifat atau karakteristik atau properties apapun ya dari objek sikap itu gitu. Katakanlah tadi BTS misalnya, nanti kita biasanya penilaiannya secara kognitif itu apa sih plus minusnya gitu kan. Atau misalnya ini saya kasih contoh yang lain ya. Misalnya saya mau beli nih, lagi pengen beli motor gitu kan. Terus tahu nih, oh kayaknya motor yang lagi in sekarang itu motor Vespa gitu toh. Tapi ternyata setelah saya lihat-lihat di katalognya online tuh kok Vespa ada banyak banget ya. Ada Sprint, ada GTS, ada Primavera gitu toh. Terus saya ketemu dong yang kayaknya menangkap perhatian saya. Yaitu Vespa Dior ya, Vespa Dior. Ini limited edition. Nah, kalau kita menggunakan penilaian kognitif itu biasanya nanti kita kayak tulis tuh kelebihan dan kekurangannya atau plus minusnya. Ini kira-kira boleh nggak saya dibantu teman-teman? Plus minus dari motor ini apa ya? Untuk membuat penilaian gitu. Too much menurut Asya. Too much-nya itu apa? Terlalu mahal atau seharga rumah membuat miskin, itu minusnya ya. Kira-kira plusnya atau apa? Kalau plusnya apa? Ini kayaknya banyak banget ya yang minus ya tadi ya. Nggak ada uang, kelebihan harga. Oh, limited edition nih plusnya mungkin ya, kan nggak ada yang nyamain gitu ya. Terus harga rumah ya mahal. Tapi mungkin kalau punya duit juga mungkin nggak jadi minus ya. Nggak bisa parkir, nggak ada kunci stang po, iya po. Takut lecet. Oke, prestis, gengsi ya, ini plus minusnya ya, lucu. Oke, meningkatkan social point investment dan seterusnya ya. Jadi kalau kita membentuk sikap dari penilaian kognitif, itu kita menulis ya plus minus gitu. Termasuk nanti kalau naksir orang gitu misalnya, wah ini plusnya dia apa nih gitu, minusnya apa gitu. Sehingga kemudian nanti secara overall kita bisa menilai nih gitu kan, saya suka nggak nih terhadap motor ini misalnya gitu kan, yang kemudian akan mempengaruhi perilaku membeli kita nanti ataupun intensi kita untuk membeli motor ini gitu kan. Nah ini penilaian secara kognitif ya, nggak bisa di bawah hujan-hujan ya juga ya. Kemudian kalau penilaian afektif, nah ini kembali lagi di motor tadi. Jadi kalau misalnya kalian udah tahu nih plusnya ini, minusnya ini, ataupun tetapi teman-teman tidak menghiraukan itu gitu. Saya tahu nih kalau naik motor ini tetap kehujanan kok gitu kan. Kalau banjir tetap kebanjiran gitu kan. Atau ini mahal banget loh gitu. Tetapi kalau penilaian kalian ya udah nggak apa-apa, walaupun dia banyak minusnya gitu, aku tetap akan beli kok, aku tetap suka gitu kan. Karena mungkin ya aku suka sama motor ini gitu, atau mungkin udah jadi big fan-nya
Vespa gitu toh, atau mungkin jadi big fan-nya Dior misalnya kan, sehingga penilaian yang kita gunakan itu lebih ke afeksi gitu loh, ataupun perasaan, dan mungkin ada value-value yang sama gitu yang direpresentasikan oleh motor ini gitu, entah value-nya prestis gitu kan, mungkin kalau Sultan gitu kan ada value prestis gitu toh. Atau yang kayak BTS tadi. Nah, itu kita bisa melihat ya, teman-teman meningkat banyak itu ketika melihat campaign ya, campaign-nya mereka. Nah, itu karena bisa jadi BTS itu juga sharing beberapa value dari teman-teman gitu kan. Mungkin teman-teman saat ini juga sedang berusaha mencintai diri sendiri gitu kan. Mungkin karena tidak ada yang lain yang mencintai. Nah, ataupun value yang lain gitu, misalnya inklusi, mungkin universal atau apa gitu. Jadi lebih ke bagaimana perasaan kita tadi ya, ataupun value kita, kesamaan kita yang kita share dengan objek attitude kita itu. Nah, kalau penilaian berdasarkan behavior atau perilaku ini mungkin bagi beberapa orang agak membingungkan. Kok bisa kita menilai sikap dari perilaku kita gitu? Bukannya sikap harusnya bukannya perilaku harusnya didahului sikap dulu ya gitu. Nah, ini bisa saja gitu. Kita kadang tidak paham kita itu sikap kita tuh seperti apa, kita suka atau enggak terhadap sesuatu, atau kita merasa seperti apa terhadap sesuatu, sampai kita melihat perilaku kita sendiri ketika kita berkaitan ya, atau mungkin berinteraksi dengan situasi itu misalnya kan. Contohnya apa nih? Kayak misalnya motor tadi ya, kita nggak tahu nih suka apa enggak. Jadi kita langsung aja ke sana ke dealernya gitu, nyoba motornya. Nah, dari situ kita bisa mengobservasikan perilaku kita. Apakah kita mungkin semakin penasaran terus tanya-tanya ke marketingnya gitu kan. Ini kalau beli bisa nyicil nggak berapa kali gitu misalnya kan. Nah, dari situ kan kita tahu ya, oh iya ya benar ya, berarti awalnya yang tadi yang situasinya ambigu buat kita nggak jelas ya sikap kita terhadap sesuatu, setelah kita jalani gitu kan, kita coba motornya, ternyata saya makin penasaran, tanya-tanya, oh berarti sikap saya ke motor ini saya suka nih sebetulnya gitu. Nih, seperti itu ya. Kadang mungkin teman-teman juga pernah ya mungkin PDKT sama cewek gitu, terus ceweknya masih bingung gitu kan, ya udah dijalanin dulu aja. Nah, itu tuh berdasarkan pada mungkin konsep ini ya, yang behaviorally based attitude itu. Nah, bagaimana sih sikap itu bisa terbentuk gitu? Nah, ini nyambung ke pertanyaan saya tadi. Kalau misalnya informasi itu diulang-ulang, itu kira-kira penilaian kita berubah apa enggak gitu. Ternyata memang perilaku itu sikap itu bisa terbentuk karena conditioning gitu. Ataupun conditioning itu apa ya? Pembiasaan ya berarti ya. Jadi ada dua hal ya, ada dua tipe di conditioning seperti yang mungkin udah teman-teman pelajari waktu di psikologi umum ya, atau psikologi dasar. Nah, yang pertama itu classical conditioning. Ingat nggak siapa yang ini memunculkan konsep classical conditioning? Silakan, mungkin bisa ditulis di chat. Ingatnya jangan judul lagunya BTS saja. Oke, sip ya, Pavlov. Nah, ini lulus berarti psikologi dasar. Jadi kalau classical conditioning itu kita belajar berdasarkan asosiasi gitu ya. Maksudnya asosiasi itu yang seperti apa? Jadi oh ya silahkan mungkin kalau ada yang mau menjelaskan classical conditioning itu yang seperti apa contohnya, ataupun konsepnya seperti apa. Mungkin yang udah jawab ini yang tadi belum sempat. Adam Valery Putra, silahkan yang menjawab Mas Pavlov. Seperti apa sih konsep dari classical conditioning ini, Adam? Adam, kopi? Atau mungkin lagi terkendala sinyal? Siapa mungkin yang ingin menjelaskan classical conditioning yang seperti apa? Regiski aja nih, Regiski. Silahkan Regiski. Oh, Branita ya. Silakan, boleh. Halo Ibu, gimana? Iya, silakan. Jadi maaf Ibu, ini berisik karena lagi di luar. Jadi yang saya tangkap dari classical conditioning itu tuh pembelajaran pada saat sesuatu itu dikasih sebuah stimulus. Jadi keadaannya dapat berubah kayak gitu, Bu. Kayak contohnya yang Ivan Pavlov itu yang anjing dan lonceng itu, Bu. Kayak gitu. Gimana? Anjing dan gimana? Oke, terima kasih Regiski.
Tadi yang resen Branita ya sepertinya ya. Iya, Bu. Ya, silakan Branita. Iya, Bu, sama sih Bu kayak Regiski. Jadi ada kalau di apa eksperimennya Pavlov itu pakai anjing ya, Bu. Jadi anjingnya itu dikasih ada makanan dan bel gitu. Jadi ada stimulus netral dan stimulus pemicu respon gitu, Bu. Dan itu kalau misalnya dia dibiasain kalau setiap dia mendengarkan lonceng tuh pasti dia langsung ngerasa lapar gitu, Bu. Jadi itu karena ada pembiasaan itu tadi. Makasih, Bu. Oke, ya betul sekali ya. Jadi kita memasangkan stimulus yang netral dengan stimulus yang bisa memunculkan reaksi ya. Jadi entah reaksinya emosi atau mungkin reaksi fisik ya. Kalau yang anjing itu kan dia reaksi ini ya, apa namanya, fisiologis. Nah ini contohnya apa ini kalau misalnya di kehidupan nyata ada yang mungkin sedang mengalami ataupun pernah mengalami classical conditioning tadi, mungkin yang tadi yang sempat dicontohkan Maulana dan siapa yang satu tadi, yang dengerin lagu gitu kan, terus di Indomaret, mungkin karena situasi di Indomaret menyenangkan gitu kan, terus juga lagunya jadi terkenang gitu misalnya, itu juga bisa. Atau mungkin ada contoh yang lain, teman-teman mungkin mau memberi contoh. Yang seperti apa mungkin? Kalau tadi kan Pavlov-nya di eksperimen ya, tapi kalau situasi nyata seperti apa kira-kira? Silakan Audia. Permisi Bu, saya izin menjawab. Jadi dulu mama saya itu suka nonton drama kan Bu. Ya di situ ada Song Hye Kyo pakai Laneige, bedak Laneige tuh Bu. Terus, nah mama saya tuh kan nonton terus Bu, sampai akhirnya tuh beli bedak Laneige terus karena yang iklanin Song Hye Kyo gitu Bu. Jadi Oke, mamanya suka Song Hye Kyo ya emang ya? Iya, setiap itu tuh langsung belinya Laneige, berarti dia kan BA-nya Laneige gitu. Jadi mama saya mengasosiasikannya tuh kalau bedak Laneige pasti BA-nya itu Song Hye Kyo gitu Bu. Mantap ya. Luar biasa mamahnya Audia ini sukanya Song Hye Kyo. Ya betul sekali ya. Jadi itu neutral stimulusnya apa? Bedak Laneige itu ya, yang kemudian dipasangkan dengan Song Hye Kyo yang memakai bedak itu, yang untuk bagi ibunya Audia itu adalah sesuatu yang bisa menimbulkan kesan atau respon ya, misalnya karena kagum gitu kan dengan Song Hye Kyo, terus jadi ikut tiba-tiba nyambung keikut nih bedak Laneige-nya itu juga mendapatkan impresi yang sama ya, atau respon atau emosi yang sama seperti ketika mamahnya Audia ini melihat Song Hye Kyo ya, karena bikin glowing. Coba deh pakai bedaknya jadi penasaran. Nah ini saya kasih contoh juga ya. Makasih tadi teman-teman ya, ini yang terjadi tahun kemarin nih. Jadi kan ini ada stimulus netralnya McDonald ya. Bahkan mungkin bagi beberapa orang ini tidak netral ya. Mungkin ada yang suka banget gitu, ada yang udah tahu arahnya kemana ya, Syadza ini ya, pasti ini ARMY. Nah, ini netral stimulus ya, mungkin bagi beberapa orang ini malah negatif stimulus gitu toh, karena mungkin fast food dan sebagainya gitu. Tetapi ketika dipasangkan dengan emotion bias stimulus, yaitu bias, jadinya apa teman-teman? Ini kalau di kelas seru kayaknya ya. Jadinya apa ini kalau digabungkan McDonald plus BTS? Ada yang jawab ya BTS meal gitu. Salah. Jadinya adalah keramaian di depan McD. Ya benar ya. Jadi abang-abang Gojek ini mungkin ada Sehun nggak tadi? Saya lihat ada yang pakai profile fotonya Sehun pakai jaket BTS, pakai jaket Gojek. Nah ini jokes aside ya, maksudnya di luar bercandaan, tetapi sebetulnya itu memang contoh classical conditioning ya. Jadi ini walaupun ini sebenarnya udah lebih dari attitude ya ini ya. Jadi masyarakat atau orang-orang itu sudah berperilaku membeli McD gitu. Sehingga berarti mungkin ada perubahan sikap ya, yang tadinya mungkin sama McD biasa aja gitu kan, sama nuggetnya McD. Isinya apa sih itu kalau nggak salah nugget ya? Nuggetnya McD itu biasa aja gitu kan. Terus ketika dipasangkan dengan BTS, jadi wah suka banget, langsung beli gitu. Jadi inilah yang terjadi kekacauan di depan McDonald. Oke. Sausnya beda ya menurut Satya ya. Oke, bisa dipahami. Bungkusnya juga, oke. Nah,
Kemudian conditioning yang kedua adalah operan atau instrumental conditioning ya. Ini juga pasti teman-teman udah paham banget ya. Itu akan sangat berpengaruh dengan reward dan juga punishment gitu. Jadi sikap-sikap yang diikuti dengan outcomes yang positif ya, misalnya ada pujian, apresiasi, itu akan cenderung untuk menguat dan itu akan berulang gitu dibandingkan dengan sikap-sikap yang diikuti outcomes yang negatif, misalnya dihukum atau mungkin malah mendapat cercaan dari netizen gitu toh. Dan itu biasanya tidak akan diulangi lagi gitu. Ini contohnya mungkin udah banyak ya, ini mungkin bisa kita skip aja. Nah, terus yang observational learning, jadi sikap itu ternyata, ini kok bolak-balik. Nah, sikap itu ternyata walaupun tanpa harus ada reward dan punishment itu tetap bisa terbentuk loh gitu. Karena bagi beberapa orang sikap itu dipengaruhi oleh orang lain kayak tadi mamanya Audia ya, pengobservasi Song Hye Kyo suka make bedak terus dia ikut-ikutan ya, beliau ikut membeli bedak juga gitu kan. Karena apa? Biasanya orang-orang itu akan menyesuaikan sikap mereka ataupun ataupun penilaian mereka sesuai dengan apa sih yang dinilai atau disikapi atau dievaluasi oleh reference group mereka ya, orang-orang di sekitar yang memiliki value terhadap mereka gitu ya. Contohnya ini saya kasih contoh aja nih, ayo pakai masker. Mungkin waktu awal-awal COVID kan mungkin ada yang masih debatable, mungkin di Indonesia nggak terlalu ya, tapi di luar negeri mungkin ada yang sampai menolak memakai masker gitu karena mungkin masker disimbolkan dengan memberangus kebebasan berpendapat misalnya kan. Nah kalau di Indonesia mungkin nggak tahu seperti itu. Nah tapi kenapa ini kok yang dipasang Pak Jokowi nih gitu? Nah bisa saja asumsinya adalah kan Pak Jokowi kan berarti menang mayoritas suara ya, di mana mungkin mayoritas orang-orang Indonesia ini menganggap Pak Jokowi itu seseorang yang influensial gitu loh bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, sehingga yang dipakai adalah fotonya Pak Jokowi. Harapannya misalnya terutama mungkin bagi masyarakat yang minim informasi gitu toh terkait COVID, dengan melihat poster ini tuh bisa terpengaruh gitu ya attitude-nya. Nah, terus ada ini jenis sikap itu bisa kita ada dua yang secara eksplisit dan implisit ya. Mungkin ini jelas sebenarnya perbedaannya. Jadi yang eksplisit itu ketika kita sikap yang kita sadari gitu kan, yang mungkin kita munculkan, bahkan kita promosikan gitu toh oleh diri kita sendiri. Sedangkan yang implisit itu yang kita tidak sadar sebenarnya kita memiliki sikap seperti itu. Nah ini saya beri contoh ya, kayak kalau yang eksplisit kan banyak demo nih, misalnya menolak vaksin, mandatory vaksin gitu. Bahkan tahun lalu tuh di Amerika tuh bahkan pemerintah Amerika tuh sampai bayar tuh $100 atau $150, saya lupa sih berapa gitu ya. Jadi orang-orang yang kalau vaksin malah dibayar. Terus teman saya yang orang Amerika tuh sampai bilang gini, I'm so embarrassed katanya, this is so privilege gitu. Maksudnya di saat orang-orang lain tuh kan waktu awal-awal COVID tuh kan yang vaksin mulai berkembang tuh kita kan kesulitan ya mendapatkan vaksin yang efikasinya tinggi gitu toh. Jadi orang-orang di Amerika aja udah dikasih yang efikasinya tinggi kayak Pfizer misalnya ya atau Moderna aja, mereka tetap nggak mau gitu, harus dibayar. Jadi teman saya malu menjadi orang Amerika. Nah, terkait dengan ini yang eksplisit, sikap yang eksplisit nih, ini ada nih fenomena menarik nih di Australia. Jadi ada satu anggota Member of Parliament namanya Bu Pauline Hanson, ini dari Queensland ya. Beliau itu terkenal banget karena komen-komennya yang anti-migran dan anti-muslim ya. Anti-migran, anti-refugee dan anti-muslim. Pada suatu hari Bu Pauline ini, dia itu kayak put an act gitu loh, kayak nggak tahu drama atau apa gitu. Kita lihat ya dramanya, nanti saya silahkan teman-teman berpendapat. Bukan drama dalam artian berakting gitu, main drama enggak ya, tapi dia berperilaku sesuatu yang tidak betul. Bisa nggak ya ini ya? Oh bisa. Oh, what on earth?
Senator Hanson. I'm quite happy to remove this because this is not what should belong in this parliament. In light of what is happening with national security, there has been 13 foiled national threats against us with terrorism, 3 that have been successful, and Australians have lost their lives. Terrorism is a true threat to our country. Many Australians are very much in fear of it. Order. What I would like to ask on behalf of the Australian people, considering there has been a large majority of Australians wish to see the banning of the burqa. Thank you, Mr. President. Senator Hanson, no, we will not be banning the burqa. Now, Senator Hanson, I am not going to pretend to ignore the stunt that you have tried to pull today by arriving in the chamber dressed in a burqa, when we all know that you are not an adherent of the Islamic faith. And I would caution you and counsel you, Senator Hanson, with respect, to be very, very careful of the offence you may do to the religious sensibilities of other Australians. Ya, menarik sekali ya. Silakan teman-teman, ada yang mau berpendapat mungkin terkait ini gitu. Apa nih, explicit attitude apa yang ditampilkan ya? Tidak hanya mungkin dari senatornya ya, tapi yang senator yang lain. Silakan mungkin ya dua-duanya senator, betul. Siapa yang mau berpendapat mungkin? Gimana? Oh, Lintang mau berpendapat, kayaknya nggak boleh ya. Yang lain dulu aja. Maulana tadi udah ya. Wisnu mungkin ada yang mau disampaikan atau Indira, silakan. Sorry, maaf. Explicit attitude-nya apa ini? Attitude terhadap apa atau siapa? Ada yang mau menyampaikan? Nggak ada ya? Nah, mungkin kalau dilihat, teman-teman bisa melihat ya sebetulnya ya, attitude-nya tidak hanya mungkin melalui verbal ya, tapi memang diperagakan gitu loh, sampai menurut senator lain yang juga menyampaikan sikapnya ya, bahwa apa yang diperagakan oleh senator Pauline Hanson ini, itu beliau bersikap bahwa itu malah menunjukkan ya disrespect gitu terhadap mungkin religious value yang dipegang, religious differences yang dipegang oleh orang-orang di Australia gitu ya. Jadi ada dua buah sikap yang memang disampaikan secara eksplisit ya, dua sikap yang berbeda gitu. Dan ini menarik karena terjadi di parlemen di Australia gitu. Dan terang-terangan sih mereka ada yang betul-betul kayak menyampaikan gitu kalau no refugee, tapi ada yang berseberangan gitu yang save refugee, misalnya open our doors gitu-gitu, kayak selamatkan mereka dari kapal. Misalnya banyak sekali tuh waktu saya kuliah tuh poster-poster ya yang biasanya pro refugee, tetapi juga masih banyak juga yang sangat tidak suka gitu dengan adanya refugee gitu, karena mungkin dianggap kemudian banyak meningkatkan homeless ya, jumlah orang yang homeless dan seterusnya. Nah, sekarang hubungan antara sikap dan perilaku ya. Jadi bagaimana sih sikap itu bisa memprediksi perilaku gitu kan. Nah, di sini kita bisa melihat nih dari dua buah teori atau teori ya, framework. Yang pertama spontaneous behavior dan yang kedua itu planned behavior. Nah, kalau planned behavior ini sepertinya teman-teman juga mungkin sudah pernah mendengar ya sebelumnya ya, mungkin di kuliah yang lain. Tapi kalau yang spontaneous behavior itu adalah perilaku spontan yang itu muncul karena biasanya sikap kita terhadap sesuatu itu sangat kuat gitu ya, atau sangat tinggi gitu.
Sehingga kecenderungan untuk memprediksi perilaku yang spontan itu lebih tinggi gitu. Jadi kayak ketika attitude-nya itu tinggi ataupun lebih aksesibel kepada seseorang gitu. Dan misalnya nih ya, sikap terhadap sesuatu itu tinggi dan apalagi itu konsisten, maka kemudian bisa memunculkan spontaneous behavior gitu. Contohnya apa ya? Kalau misalnya saya suka banget nih sama Indomie gitu kan, atau ya suka banget sama Indomie gitu, terus kemudian tiba-tiba ada Indomie yang tergeletak di atas meja makan gitu, mungkin bisa aja saya bisa langsung spontan, tidak harus makan sampai habis gitu, tapi spontan nyicip gitu kan. Atau misalnya kita lagi makan di restoran karena seneng banget spaghetti gitu kan, nggak usah buka-buka, udah langsung aja pesen spaghetti misalnya, hal seperti itu ya. Jadi kayak sikap yang itu muncul spontan dan juga bisa memunculkan perilaku. Atau seperti yang Bu Pauline Hanson itu tadi ya, karena mungkin saking kuatnya dia attitude-nya gitu kan, atau sikapnya terhadap refugee dan Muslim gitu, sehingga semua yang terkait terorisme itu tadi kan, itu pasti dihubungkan dengan Muslim gitu kan, atau dihubungkan dengan refugee gitu, sehingga mungkin memunculkan perilaku-perilaku yang spontan, kayak misalnya mungkin komentar spontan, ataupun mungkin perilaku-perilaku yang lain. Gitu. Ini yang spontaneous ya. Sedangkan ada yang lain lagi, jadi selain spontaneous behavior tadi, ternyata attitude itu tidak bisa langsung mempengaruhi atau tidak bisa langsung memprediksi perilaku, karena ternyata ada prediktor-prediktor lain yang mungkin berpengaruh juga gitu untuk memunculkan intensi yang kemudian juga berujung pada perilaku gitu. Misalnya kayak tadi di eksperimen kita terkait dengan membeli lagu BTS gitu kan. Nah, itu kan teman-teman walaupun mungkin punya attitude suka gitu kan, tadi siapa ya yang bilang suka tetapi tidak membeli gitu, karena mungkin lebih suka lagu-lagu lama gitu kan. Jadi ada kayak perceived behavior control tadi, kayak misalnya saya udah punya kok lagu BTS yang lama gitu toh, sehingga mungkin dia tidak tidak membeli gitu. Atau misalnya subjective norms gitu, misalnya kita khawatir orang-orang akan bilang apa kalau saya beli lagu BTS nih, katakanlah kalau misalnya ada yang fansnya grup lain, misalnya yang fansnya grup lain gitu, tapi sebetulnya suka nih sama lagu BTS, tapi khawatir kalau nanti misalnya aku beli lagu BTS, orang-orang akan ngomong apa ya tentang perilakuku ini gitu. Jadi ada kayak pemahaman di kita gitu, walaupun kita punya sikap terhadap objek sikap itu ataupun yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu, tetapi ada pertimbangan-pertimbangan lain nih yang mempengaruhi kita untuk memunculkan keinginan kita atau intensi kita terhadap perilaku tertentu. Nah, ini dari teori planned behavior atau perilaku yang beralasan gitu, reasoned action namanya. Baik. Kemudian untuk ini terkait ini, dan ini bagaimana sih sikap itu bisa berubah gitu. Ternyata tadi seperti yang sudah kita praktekkan bersama ya, bahwa sebetulnya tuh attitude atau sikap kita terhadap sesuatu itu bisa berubah gitu. Walaupun waktunya singkat tadi, misalnya berapa menit tuh perubahan dari satu sikap ke sikap yang dari tidak suka menjadi suka gitu, atau dari netral menjadi suka, apa saja mungkin yang bisa mempengaruhi kita. Nah, ini ada beberapa konsep ya yang menjelaskan tentang ini. Yang pertama itu ada yang namanya cognitive dissonance ya, atau adanya inkonsistensi antara sikap dan perilaku. Jadi misalnya ketika kita suka terhadap sesuatu tetapi behavior ataupun setuju terhadap sesuatu tetapi behavior kita berbeda. Katakanlah misalnya seseorang menganggap bahwa merokok itu tidak sehat gitu kan. Tetapi dia tetap aja merokok gitu. Sehingga di situ yang dikatakan adanya cognitive dissonance gitu, bahwa antara sikap dan perilaku itu berbeda gitu. Atau ada inkonsistensi. Ada nggak teman-teman memberi contoh yang lain yang mungkin
saat belakangan ini ya teman-teman sedang rasakan atau alami sendiri itu cognitive dissonance? Kira-kira ada nggak dari pengalaman teman-teman sendiri? Izin menjawab, Bu. Silakan. Misalnya kalau udah tahu begadang tanpa alasan kayak cuma main Twitteran itu nggak baik, tapi tetap juga begadang sambil main Twitteran sampai jam 2-an gitu. Main Twitterannya nggak baik itu karena apa ya, Satya? Sebenarnya bukan main Twitter juga sih, Bu, karena emang begadangnya itu nggak ada tujuan gitu, cuma buat scroll timeline doang gitu. Ya. Berarti lebih ke mungkin karena lagi ada tugas gitu ya, atau ada kerjaan banyak, terus begadang gitu, tetapi pada kenyataannya kita tahu bahwa itu tidak benar, tetapi tetap melakukan itu ya, kayak itu yang dikatakan dia itu bedtime procrastination ya. Oke, ini ada contoh-contoh yang udah masuk nih. Dia silahkan love-hate relationship, yang seperti apa mungkin dia? Atau ada yang sedang mengalami love-hate relationship? Relate sekali ya. Mungkin ini Bu, ngomongnya nggak suka tapi sayang. Nah ini tuh maksudnya konteksnya kakak adik bukan yang lain. Jadi kayak jahil, suka ganggu, tapi ternyata kakaknya sayang, bukan yang lain. Oh ya. Berarti mungkin kayak sikap dan perilaku berbeda gitu ya. Kamu dikejar T-Rex di belakang, mungkin bisa sembunyi. Kok kasihan banget dikejar T-Rex ya. Ya itu bisa ya. Jadi mungkin bilangnya aku nggak suka kamu gitu ya. Tetapi tetap ngasih perhatian gitu kan. Kayak entah tiba-tiba nelpon, atau tiba-tiba ngasih bunga atau apa gitu. Tapi ya aku nggak suka. Gitu ya. Oke, ada lagi mungkin contohnya? Ada yang lain mungkin yang bisa menyampaikan selain contoh kakak adik zone tadi yang dipopulerkan oleh dia. Apa mungkin? Dan juga bedtime procrastination tadi ya, Syazza ya, betul ya. Atau mungkin udah tahu entah apa ya, kayak tadi misalnya udah tahu kalau satu makanan itu tidak sehat gitu ya, tapi kita tetap makan, misalnya hal-hal seperti itu ya, sehingga ada ketidaksinkronan atau tidak konsisten gitu kalau antara sikap dan perilaku. Nah kemudian untuk membentuk sikap itu menurut pendekatan dari Yale Attitude Change itu terkait dengan juga proses mungkin komunikasi ya. Jadi terkait dengan siapa yang mengkomunikasikan pesannya apa dan kepada siapa. Ini kayaknya juga mungkin banyak digunakan untuk semacam komunikasi publik ya, atau mungkin komunikasi kesehatan atau hal yang lain juga ya, nggak harus seperti itu ya. Kayak contohnya tadi misalnya nih tentang COVID nih, ada yang nggak percaya vaksin, misalnya bener nggak sih nih Sinovac nih berdampak gitu toh, karena kan banyak juga hoax yang mengatakan macam-macam misalnya kan. Nah terus yang bisa merubah sikap kita juga siapa yang ngomong gitu kan. Kalau saya yang ngomong mungkin nggak pada percaya ya, tapi kalau misalnya dokter yang ngomong atau Menkesnya langsung gitu misalnya, karena punya expertise nggak, kredibilitas komunikatornya ini siapa gitu. Dan ternyata ini juga dipengaruhi attractiveness juga nih. Siapa yang ngomong itu mempengaruhi sikap kita ternyata ya, selain expertise dan trustworthy. Menarik ya. Kemudian apa yang dikomunikasikan ya, pesannya apa, pakai data atau fakta atau enggak gitu kan. Terus meng-cover both sides, positif dan negatif enggak gitu. Dan audiensnya siapa, cocok enggak tuh sama pesan yang metode pesan yang dipakai gitu misalnya ya. Kalau sama Simba tapi misalnya pesannya banyak hasil-hasil jurnal gitu, pakai infografis ya mungkin bisa sih, tetapi mungkin ada cara yang lebih cocok gitu untuk memberikan informasi ke kelompok masyarakat tertentu gitu. Kemudian yang lain, ini model persuasi ya. Jadi sikap itu juga bisa dirubah dengan cara persuasi gitu, atau ya persuasi ya.
Ini ada 2 pendekatan nih persuasi itu. Biasanya pesan yang disampaikan itu ada melewati 2 jalur. Jalur yang pertama ataupun jalur yang itu namanya central route ya. Jadi pesan ini kita maknai, kita kayak pahami menurut rekaman informasi yang bukan rekaman informasi sih, kayak memahami informasi secara mendalam gitu, nggak cepet gitu. Dalam artian kita punya waktu untuk berpikir nih kayak yang low order ya kan, high order thinking itu ya. Jadi itu kita memproses secara perlahan-lahan informasi yang kita terima sehingga bisa membentuk perilaku kita gitu berdasarkan apa sih argumen yang disampaikan di dalam pesan itu. Yang kedua, pesan ini ternyata bisa masuk ke jalur yang periferal gitu, di sekitarnya gitu, kayak di jalur yang tidak di intinya gitu. Kita menggunakan heuristik namanya. Jadi kayak shortcut ya. Heuristik kan ingat ya di social cognition, mental shortcut gitu. Jadi itu tergantung pada hal-hal mungkin lebih ke metode ya. Jadi kayak siapa yang menyampaikan pesan juga gitu, dan itu bagi kita itu berdampak seperti apa gitu. Contohnya misalnya tadi yang kayak pesannya Pak Jokowi ini ya, karena kan heuristiknya itu apa sih, Pak Jokowi itu siapa sih, presiden toh. Nah, mental heuristik kita kan pasti oh ya berarti bisa dipercaya, oh berarti punya power gitu kan. Sehingga heuristik systematic model of persuasion ini mungkin bagi orang-orang yang ngeyel gitu, oh yaudah deh aku ikut aja gitu, karena mungkin beliau punya power ya sebagai presiden dan seterusnya. Pak Jokowi aja pakai masker, masa aku enggak, misalnya kayak gitu ya. Nah, kemudian ada juga nih pendekatan persuasi yang pakai emosi nih. Nah, ini nanti teman-teman mungkin akan pelajari lebih lanjut kalau ngambil kuliah psikoedukasi ya. Itu biasanya persuasive message itu memakai emotion based ya, jadi tidak hanya fear ya, ada beberapa macam, tapi ini contohnya fear arousing persuasion. Jadi kita pakai pesan-pesan ya, ataupun sesuatu metode gitu yang bisa mengubah sikap, tetapi melalui rasa takut gitu. Kayak misalnya ini jaga jarak, setan aja takut gitu ya sama COVID. Ini mah nggak takut ya, malah lucu ya. Nah yang ini mungkin ya, yang kanan ini, jadi kayak memperlihatkan foto-foto kanker mulut dan tenggorokan gitu kan. Oh, kalau merokok, dampak merokok gitu. Terus juga bisa meningkatkan gangguan penglihatan misalnya ketika kamu merokok dengan memperlihatkan ini. Nah ini kira-kira seberapa efektif ya ilustrasi-ilustrasi menggunakan ini bisa bekerja? Silahkan, ada yang mau menyampaikan? Bagi teman-teman efektif nggak kalau diberi informasi dengan menggunakan pendekatan fear ataupun rasa takut? Sambil menunggu ini Maulana, apakah Pamali termasuk? Gimana Maulana? Yang seperti apa Pamali, masuk ke mana? Masuk ke mungkin konteksnya agak berbeda ya Bu, bukan seperti COVID gitu, tapi seperti misalnya bilang ke anak kecil jangan pulang terlalu larut soalnya nanti diculik sesuatu gitu. Ya itu juga ketakutan ya yang dipakai ya, sehingga attitude-nya oh aku tidak suka pulang malam gitu, memunculkan attitude itu bisa jadi. Nah, dia silakan. Bisa di-record. Oh, butuh di-record. Bu, saya pernah baca kalau nggak salah fear arousing persuasion ini tidak terlalu efektif karena kalau orang cenderung lihat yang menakutkan tuh gampang dilupain gitu Bu, karena kan kita kalau lihat sesuatu yang menakutkan tuh rasanya pengen dihilangin aja kan Bu. Sama dengan fear arousing persuasion ini, semakin kita sering lihat malah semakin dihilangin karena itu menakutkan dan menarik ini. Baca jurnal berarti Audia ini suka baca jurnal atau ya, pasti. Rajin membaca ya Audia. Nama Skara, silahkan. Izin menyampaikan pendapat Bu. Saya pernah lihat video di TED Talk. Itu fear arousing persuasion itu nggak efektif karena misal kayak merokok membunuhmu gitu, atau merokok membuat serangan jantung dan seterusnya. Nah terus kalau misal ada satu orang aja yang kemudian itu merokok tapi kemudian nggak kena serangan jantung dan seterusnya, akhirnya
ya udah kayaknya itu cuma buat nakutin aja. Aslinya nggak seperti itu toh gitu Bu. Jadi kayak ya itu mirip sama Audi, cuman pada akhirnya kayak karena itu nggak selalu, jadinya kayak diabaikan aja sekalian gitu. Mungkin karena juga ada conflicting message gitu ya yang dimaksud juga ya, maksudnya ada yang merokok selamat, ada yang merokok juga bisa sakit jantung, sehingga mungkin kita memilah-milah gitu ya, selektif. Nanti itu ada di yang tadi ya attitude change and resistance ya, resistance. Terima kasih Namaskara. Di sini ada nih dari Kisman dan Yasmin. Silakan Kisman, yang kalau tidak mengalami musibah belum berhenti ya, berarti itu attitude-nya lebih ke behavior, dipengaruhi behavior mungkin yang dimaksud ya, atau gimana? Ya, ya Bu, soalnya saya pernah dengar ada seseorang yang rokoknya kuatkan tiap hari satu bungkus gitu. Terus dia kena TBC, habis terkena TBC, dia langsung sadar bahwa dia sebenarnya butuh nikotin itu sebagai rasa senang, dia mengganti nikotin itu dengan yang lain gitu. Kalau nggak salah nikotin bubuk atau nikotin yang lain gitu Bu, gitu sih. Jadi dia sebelum musibah dia nggak akan berhenti gitu. Ya, bahkan ketika ada musibah aja masih lanjut ya, seperti yang disampaikan Yasmin ini ya, Iya, benar. pengalaman Pak D-nya ya, yang sudah kena sakit jantung karena opnam karena merokok, tapi tetap merokok lagi. Nah, itu apa yang terjadi? Nanti kita bahas di yang reaktansnya. Ini yang tadi heuristik ya, teman-teman udah tahu ya. Heuristik itu bisa, kalau nggak salah juga berdasarkan expertise. Jadi misalnya selain Pak Joko ini, biasanya yang ditampilkan itu misalnya kayak dokter gitu ya. Jadi memasangkan suatu pesan dengan seseorang yang bisa memunculkan shortcut kita ke skema-skema yang skema-skema sosial ya, kognisi sosial, ataupun yang bisa membentuk impresi kita terhadap pesan itu gitu. Ya, misalnya dokter ya, atau mungkin figur-figur yang lain. Nah, ini yang tadi yang teman-teman bicarakan ya, memang sebetulnya berdasarkan penelitian itu, ini kan penelitiannya dampak dari memunculkan rasa takut itu ke attitude change ya. Nah, itu tuh yang baru akan efektif itu malah jika disertai penjelasan. Jadi kalau hanya memunculkan aspek takutnya, tetapi tidak diberikan mungkin instruksi atau penjelasan, itu jadi nggak ngaruh juga gitu kan, malah naik turun gitu, terus cenderungnya malah tetap ya pada akhirnya gitu. Tetapi yang menurun itu yang diberi film ya dengan fear, tapi juga diberi instruksi gitu, kayak dampingan mungkin ya, kayak mungkin saya kurang tahu juga nih instruksinya seperti apa. Tetapi memunculkan dengan menggunakan rasa takut aja itu tidak cukup. Gitu. Karena tadi yang terjadi bisa jadi kita malah resisten ya terhadap persuasi itu gitu. Karena apa? Bahkan mungkin ada yang merasa ini kayak tadi yang misalnya disuruh ada himbauan untuk vaksin misalnya, atau ada himbauan untuk memakai masker, itu malah memunculkan reaksi negatif, membatasi personal freedom. Ya udah, suka-suka aku gitu toh, bisa aja kan, yang kayak yang demo tadi, nggak mau menerapkan physical distancing, atau nggak mau pakai masker, atau nggak mau vaksin misalnya, itu karena menurut dia membatasi personal freedom. Terus juga sebagai bentuk bahwa seseorang itu kamu kok ngatur-ngatur sih gitu. Kayak pemaham, justru dengan persuasi itu dipandang sebagai seorang lain itu malah berusaha untuk merubah kita gitu ya, merubah perilaku kita ya memang, tapi terkadang ada orang yang malah nggak suka gitu kalau perilakunya itu diubah-ubah gitu. Kemudian ini tadi selective avoidance ya, kayak yang tadi disampaikan Namaskara toh. Jadi karena ada yang ngerokok baik-baik saja, jadi yang dipilih adalah informasi itu gitu loh, informasi yang mendukung pemahaman kita gitu. Ya udah, karena yang lain juga ngerokok nggak apa-apa, saya pilih sepakat dengan itu gitu, sepakat dengan ngerokok nggak apa-apa. Itu aja teman-teman ya terkait dengan sikap ini ya, materinya ya cukup menarik sebetulnya sih kalau menurut saya sih, dan pastinya nanti akan sangat
berkaitan dengan materi selanjutnya yang akan disampaikan minggu depan, kalau nggak salah tentang prasangka ya. Tuh, nah silakan apakah masih ada yang mau ditanyakan nih, kita masih punya waktu 10 menit. Oke. Monggo kalau ada yang mau bertanya. Ya Allah, tadi macam-macam aja sekarang ya, virtual background tuh ya ada yang dinosaurus, terus ada Chewbacca gitu ya. Coba saya besok minggu depan pakai. Ini harusnya ini virtual background-nya psikologi sosial ini nggak ini nih. Harus diganti nih, biar lagi kalau siang-siang. Silakan, ada yang mau ditanyakan atau nggak mungkin dari teman-teman? Nggak ada, bener ya ini ya. Berarti ini nanti kalau kuis sikap harus betul semua loh. Atau ujiannya sikap harus betul semua ya. Mungkin dari Bapak Ibu dosen yang lain, dari Pak Heli, Bu Afin, menawi masih ada, silahkan jika mau ditambahkan. Ada yang mau Mas Buldan, oh ada Pak Fatur dan Mas Buldan juga, monggo jika ada yang mau ditambahkan, silahkan. Sedikit menambahkan. Oh, iya, Pak Fatur. Iya, yang sudah kita bahas tadi, prinsip-prinsip garis besarnya dalam kehidupan nyata itu, sikap itu kompleks ya. Contohnya gini, Anda kan pada umumnya cinta sama adik, sama kakak tadi sudah disampaikan ya. Kan gitu tak? Tapi suatu saat Anda benci banget itu untuk hal-hal kecil. Misalnya pesanan minuman datang, dia yang terima, dia yang minum. Wah, jengkelnya setengah mati gitu kan. Itu kan kecil dibandingkan sehari-hari ketika kita bergurau, kita berbincang-bincang, punya banyak senangnya lah gitu. Nah, coba dari hal seperti itu, dan tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Ditya, ada nggak yang bisa menjelaskan kenapa ya? Ya, prinsipnya kita cinta kok kadang-kadang benci gitu loh. Ayo coba, ini kan lebih aktual. Dunia nyata nggak seperti dunia akademik yang dipresentasikan, diajarkan dengan PowerPoint yang sistematis. Ayo siapa yang mau jawab? Silahkan, santai aja, bebas, tidak ada yang salah jawabannya. Monggo, ayo. Saya mungkin tadi yang love hate relationship tadi itu cocok nih kayaknya nih. Dia, ayo silakan dia. Atau yang lain boleh loh, monggo. Sedikit cerita juga ya. Saya pernah dipaksa jadi psikolog karena saya nggak praktek gitu. Suami istri itu berantem mulu gitu loh, berantem mulu. Terus saya tak pancing. Ya sudahlah kalau nggak cocok cerai aja. Dua-duanya tuh nggak setuju cerai. Ini yang cerita yang lebih gede, cerita yang lebih gede. Ya kalau nggak mau cerai kenapa? Ya kenapa nggak mau cerai, kenapa ribet terus gitu loh. Datang ke saya juga, saya dipaksa jadi psikolog juga. Saya nggak praktek psikolog gitu. Karena teman dekat, gitu. Bukan teman dekat, temannya teman dekat gitu lah, gitu. Temannya teman dekat itu ya seperti itu. Lah itu kan kompleks ya. Sikap, walaupun di dalam sikap itu ada macam-macam tadi afeksinya. Jadi saya sedikit kalau itu terkait dengan pembiasaan, tadi kan ada aspek dari Pavlov ya tentang perilaku, itu lebih mekanistis. Jadi kalau biasanya saya lewat jalan Gejayan, jalan Avandi, seneng gitu jadi apal ya, itu kan seneng gitu loh. Tapi saya suatu saat disupiri, supirnya nggak pernah lewat jalan Avandi karena nggak seneng gitu loh. Tapi lewat jalan itu Karangasem, terus antara peternakan, kalau Anda yang Jogja tahu ya, peternakan dengan UGM jalannya halus. Lama-lama saya senang lewat situ, sekarang nggak pernah lewat situ. Itu contoh bagaimana sikap ngambil jalan saya. Nah, itu karena perilaku. Perilaku itu bisa dipaksakan. Oleh karena itu, kalau Anda nanti nembak orang, ya ditelateni itu, ditelateni. Dia mungkin pertama menolak, ditelateni, dibiasakan. Dan kemudian suatu saat untuk ngetes,
dia mulai seneng atau enggak, yang kebiasaan itu Anda tiba-tiba enggak muncul kebiasaannya. Jadi misalnya mengucapkan selamat pagi, ya tiap pagi, apa kabarmu, mudah-mudahan kamu cantik, ceria, itu. Coba kamu sekali-kali tidak kirim WA atau apapun gitu ya, berita ke dia. Kalau dia bertanya atau dia cerita ke temannya, itu dia, nah itu berarti dia sudah berubah sikap. Ya, jadi kalau saya misalnya diajak lagi, tadi ceritanya kan itu lewat jalan tengah UGM itu, kalau enggak saya akan bertanya kenapa enggak lewat sini kan gitu ya. Sama dengan tadi kasus adik kakak itu ya. Jadi kalau adik atau kakaknya tuh tiba-tiba benci, itu 2 hari didiemin itu, apapun dimusuhin, itu sebetulnya bukan tanda benci ya, sebetulnya tanda benci, tapi tanda-tanda bahwa ingin ada variasi dari kecintaannya. Ya, kecuali orang schizofren ya, begitu benci terus, orang depresi gitu. Tapi orang normal itu kalau benci itu sebetulnya bukan karena rasa berlawanan itu, seperti itu. Nah, oleh karena itu, dari sini ada yang mengatakan sebetulnya teori komponen dari sikap itu yang kognitif dan yang perilakuan behavior itu sebetulnya tidak semenarik ya, kata-katanya mungkin tidak semenarik yang afektif. Bahkan dia mengatakan kalau mau mengukur tentang sikap, yang afektif saja itu loh. Karena yang lain-lain sebetulnya bisa direkayasa gitu loh. Ya kan tadi kan pendekatan perilaku, pendekatan kognitif, apalagi sudah seusia Anda, nanti kalau dijelaskan lama-lama ya senang gitu loh. Saya kira itu Mbak Dit ya. Tapi kalau ada respon dari teman-teman saya silakan. Makasih. Matur nuwun Pak Fatur, wah ini ya karena mungkin Pak Fatur banyak sekali pengalaman bersikap tadi ya. Ini banyak menjadi catatan mahasiswa kayaknya tadi ya, termasuk yang conditioning itu. Mungkin nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Pak Fatur di pertemuan yang terkait dengan ketertarikan mungkin ya Pak Fatur ya. Ini udah dapet teasernya, teaser dari Pak Fatur ini. Jadi nanti ya minggu keberapa kalau pas Pak Fatur ngisi kuliah ya, jangan lewatkan. Baik, mungkin kalau tidak ada pertanyaan, sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih sekali nih, menarik sekali partisipasinya ya, aktif sekali. Dan juga kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan mungkin masih bisa ditanyakan di Elok ya. Nanti saya akan minta teman-teman asisten untuk post materi ini di Elok dan juga mungkin rekamannya juga. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Sehat selalu teman-teman J, Pak Heli, Pak Fatur, dan Mas Buldan juga. Selamat sore ya. Saya tutup teman-teman. Wassalamualaikum. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Fatur.